baik-baik saja ya di rumah. Tetap semangat, tetap sehat walaupun di rumah saja. Kita akan mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Tepuk tangan ya. Terlebih dahulu, Kak Resi akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh mengucap syukur dengan menaikkan puji-pujian. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami, memberkati kami dari pagi hingga siang hingga malam nanti. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita siapkan sambil diiringi pujian Yesus disalibkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian judul Ku Tetap Setia. Bawah kakimu
pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat untuk memuliakan nama-Mu, dapat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Kiranya Engkau yang memberkati kami, berkati telinga kami, mata hati kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang menyertai kami, Tuhan Yesus yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Wah, bersyukur banget ya. Hari ini kita bisa berkumpul di rumah masing-masing. Oke adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Mbak Meta mau ajak adik-adik berdoa dulu. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bersyukur Engkau memberkati kami dari malam sampai pagi ini. Bahkan seminggu kemarin Engkau juga menyertai kami. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan Engkau, kami ingin belajar dari firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Kau ajarkan kepada kami. Bapa, berkati setiap adik-adik hamba-Mu ini yang ada di rumah, biarlah mereka bisa fokus dan tenang saat mendengarkan firman-Mu. Bapa, hanya ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yeay, wah. Apa kabar adik-adik? Mbak Meta harap kalian semua sehat dan juga penuh sukacita. Karena Mbak Meta hari ini juga penuh sukacita bertemu dengan adik-adik. Oh ya adik-adik, Mbak Meta mau tanya dulu nih. Kira-kira adik-adik pernah gak ditanya teman-teman, siapa Tuhanmu? Kamu tuh agamanya apa? Gitu. Terus ternyata temannya adik-adik agamanya banyak yang berbeda dari adik-adik. Terus adik merasa, aduh kok yang lainnya ada agama yang berbeda ya? Kok aku beda sendiri ya? Kok banyakan Muslim, kok banyakan Buddha, kok banyakan Konghucu loh? Aku Kristen sendiri. Terus apa yang adik-adik rasakan? Adik-adik apakah akan tetap bilang, wah saya Kristen, Tuhan saya adalah Kristus? Atau tanya mama aja deh gitu. Gak pede saat ngomong Tuhan Yesus. Kira-kira ada yang mana? Mbak Meta berharap Mbak Meta tahu nih, pasti adik-adik pede nih ditanya sama teman-teman. Ya kan? Pada pede kan? Gak ada yang malu kan saat ditanya Tuhannya siapa, agamanya apa, gitu kan? Iya dong, Mbak Meta juga gitu. Kalau ditanya, halo Meta, Meta agamanya apa ya? Kalau ditanya begitu, Mbak Meta akan bilang, saya Kristen dan Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Gitu. Adik-adik juga gitu kan? Iya, bagus. Tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata ada loh yang nggak pede bilang kayak gitu. Tahu nggak? Siapa kira-kira? Ayo siapa? Adik-adik pernah nggak baca di Matius pasal 26 ayat 69-75? Ceritanya siapa itu? Iya benar, cerita tentang Petrus. Emang Petrus ngapain ya? Adik-adik tahu nggak? Kalau ada kayaknya dia belum tahu tuh ada yang bilang belum tahu. Mbak Meta belum tahu itu apa. Oke, yuk dengerin Mbak Meta cerita ya. Kira-kira itu tentang apa? Jadi Petrus itu pernah gini loh adik-adik. Dia itu saat pengadilan Tuhan Yesus, dia mengikuti Tuhan Yesus dan prosesnya. Itu kan di berbagai tempat kan. Nah, terus pada saat dia mengikuti Tuhan Yesus dari kejauhan, ada seorang yang melihat Petrus di situ. Bukankah engkau juga bersama-sama Yesus orang Galilea itu?
Mendengar perkataan hamba itu, Petrus bingung dan takut. Aduh, kalau ia mengakuinya, jangan-jangan dia takut nanti ditangkap bersama Yesus. Maka Petrus menjawab, saya tidak tahu apa maksudmu. Dengan mengatakan hal itu, berarti Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Petrus merasa tidak aman karena sudah ditegur hamba perempuan tadi. Maka ia pun berdiri dan berpindah ke tempat lain. Ketika ia berada di dekat gerbang, tiba-tiba ada hamba perempuan lain di dekat Petrus yang menyapanya. Dan kemudian berkata pada orang banyak yang ada di situ, orang ini tadi juga bersama-sama dengan Yesus. Maka besarlah ketakutan Petrus saat itu. Maka ia berkata, sungguh, saya tidak kenal orang itu. Inilah penyangkalan Petrus yang kedua kalinya. Namun rupanya, untuk ketiga kalinya, ada lagi yang mengenali Petrus dan berkata, pasti engkau salah seorang dari mereka. Itu ketara sekali dari cara bicaramu. Rupanya dari cara bicara Petrus, mereka bisa tahu kemiripan dengan Tuhan Yesus. Kali ini Petrus pun menyangkal dengan lebih tegas. Saya tidak kenal orang itu. Saat itulah terdengar suara kukuruyuk. Ayam berkokok dan teringatlah Petrus bahwa Yesus pernah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Maka sedihlah hati Petrus dan ia menyadari bahwa ia tidak berani mengakui Tuhan Yesus di depan orang banyak. Petrus kemudian berjalan keluar meninggalkan rumah imam besar. Ia menyesal dan menangis dengan sedih. Nah, walaupun kadang sulit untuk mengakui bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus, tetapi Tuhan ingin agar adik-adik Mbak Meta tetap berani menyatakan hal tersebut. Hal seperti ini Tuhan ingin agar anak-anaknya bisa mengakuinya di depan orang banyak. Nah gitu adik-adik. Jadi kalau adik-adik merasa, aduh aku tuh minoritas, maksudnya minoritas tuh gini, aku tuh gak banyak Kristen gitu, teman Kristenku juga sedikit, banyaknya agama lain gitu. Terus nanti kalau aku ngomong aku Kristen dijauhi lagi. Jangan takut, Tuhan beserta dengan adik-adik. Dan nah ingat ayat ini. Jadi kita akan belajar dari Matius pasal 16 ayat 24b. Dihafalin ya ayatnya. Begini, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, Mbak Meta berharap nanti kalau adik-adik bertemu teman-teman, adik-adik memperkenalkan diri, adik-adik jangan takut, jangan malu, bahwa adik-adik itu adalah pengikut Kristus. Kita harus belajar dari Petrus. Petrus sedih loh setelah menyangkal Tuhan Yesus. Nanti kita juga jangan sampai membuat Tuhan Yesus sedih dan juga membuat diri kita sedih karena kita tidak berani mengaku bahwa Tuhan kita adalah Yesus. Berani ya adik-adik? Oke. Wah, adik-adik Mbak Meta tuh pinter. Mbak Meta suka deh. Yuk, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, untuk mengakhiri firman pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar dari Engkau. Kami belajar dari ceritamu di mana Petrus menyangkal Engkau 3 kali. Bapa, kami tahu ada saat-saat di mana kami takut, saat-saat berat di mana kami mungkin tidak pede untuk mengakui Engkau sebagai Tuhan kami. Tapi kami percaya saat itu juga Engkau yang menolong kami dan membantu kami untuk berani berkata bahwa kami adalah anak-anak-Mu.
Bapa, kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau ada dimanapun saat kami berada. Bapa, berkati kami, bantu kami di hari-hari mendatang. Kiranya kami bisa menjadi anakmu yang taat dan dengar-dengaran. Bapa, hanya doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian bersama-sama Ku Istimewa. pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu ini. Kiranya apapun yang kami dengar, kiranya apapun yang kami lakukan, seturut dengan kehendak-Mu saja. Pimpin kami semua ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.